kalau misalnya kita yang berbahaya biasanya kan disebabkan karena keganasan. Oke, balik lagi ke anamnesanya. Kita tanya dulu ke pasiennya munculnya berapa lama. Bila munculnya perlahan, misalnya dok munculnya 1 tahun makin lama makin besar, kita sudah harus curigai ke arah ganas. Kemudian munculnya misalnya pada kelenjar tiroid, biasanya itu kan dia muncul bukan biasanya, pasti di depan, di leher bagian depan ya, di bagian tempat munculnya tiroid itu dia benjolannya makin lama makin besar, kemudian ada keluhan sulit menelan, berarti sudah ada penyempitan, kemudian juga bisa juga tapi jarang sesak nafas karena dia menekan dari saluran nafas juga bisa. Kemudian juga ada penurunan berat badan. Kita harus curigai juga penurunan berat badan dan juga dipengaruhi oleh faktor resiko seperti usia, kemudian jenis kelamin, dan kemudian gaya hidup. Mungkin contohnya pasien-pasien yang sering merokok, terus kemudian minum alkohol, itu juga resiko tinggi pada keganasan yang perlu kita curigai itu berbahaya. Jika penyebabnya adalah infeksi, biasanya memang dari anamnesanya, dari wawancaranya munculnya mendadak. Biasanya disertai dengan demam, bisa juga. Infeksi juga nanti terbagi lagi, infeksi akut maupun kronik. Biasanya kalau infeksi akut, misalnya kita lagi batuk pilek nih, terus ada pembesaran di kelenjar getah bening, itu bisa. Kemudian ada juga infeksi dari kulit, menyebabkan yang namanya abses kulit, sehingga muncul nanah juga bisa. Oke, kalau misalnya kapan kita periksa, sebenarnya kita bisa meriksa sendiri ya. Kita bisa berkaca, kemudian kita raba leher di kanan dan kiri. Memang tidak boleh terlalu sering setiap hari, karena nanti kan jadi kita nggak tahu nih perubahannya. Bisa sebulan sekali kita lihat kalau benjolannya dirasa makin besar, kemudian benjolannya teraba keras, kemudian sudah ada keluhan seperti nyeri telan, kemudian sesak. Itu sudah jarang sih memang, tapi itu sudah harus kita curigai. Benjolan yang teraba padat keras di bagian dalam itu juga. Penyebabnya apa? Kalau misalnya penyebabnya infeksi bisa, tapi infeksi yang sifatnya akut ya. Kalau misalnya infeksi kronik, contohnya yang paling banyak pada usia muda itu adalah TBC kelenjar. Tuberkulosis kelenjar itu paling banyak biasanya pada usia muda. Nah, itu harus diobati dengan pengobatan TBC oleh dokter paru. Kemudian kalau misalnya penyebabnya jinak, contohnya misalnya kista kan isinya ada cairan di dalam organnya itu kan, ya itu juga sebenarnya harus ditindak supaya kita tahu penyebabnya apa. Contohnya terus kemudian kalau misalnya ganas, ya otomatis kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa.